Hadis yang ke-25. Fadlullahi ta'ala wasi'atu rahmatih. Keutamaan dari Allah untuk para hambanya, juga luasnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini akan kita kaji hadis yang ke-25 dari kajian kitab kita, hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejumlah orang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi, lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujuri, orang-orang kaya telah pergi bersama ganjaran-ganjaran mereka. Yusalluna kama nusolli, mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakan sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka pun melaksanakan puasa sebagaimana kami juga melaksanakan puasa. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dari lebihan-lebihan harta yang mereka punya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, apakah atau bukankah Allah telah membuatkan banyak jalan untuk kalian bersedekah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis ini, di awal hadis kita lihat bahwasanya para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan keluh kesah mereka, tapi bukan masalah keluh kesah permasalahan duniawi. Yang mereka keluh kesahkan adalah kebaikan-kebaikan mereka yang mereka rasa kurang. Sedang di zaman sahabat, banyak sahabat yang kaya raya, dan gak sedikit pula di antara sahabat yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang miskin ngerasa bahwasanya mereka yang kaya udah pada melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih daripada kami, sehingga ganjaran mereka itu lebih banyak daripada ganjaran kami. Padahal mereka sholat, kami juga sholat. Mereka ngelaksanain ibadah ini, ibadah itu sama. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi ada satu hal yang kami kagak bisa ya Rasul. Mereka dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan harta yang mereka punya. Mereka dapat berinfak, mereka dapat bersedekah. Sementara kami dari kalangan orang-orang yang miskin, kami gak bisa bersedekah. Lantas bagaimana ya Rasul cara kami untuk mengungguli mereka? Minimal banget kami pengen ibadah-ibadah kami, amal-amal soleh kami sama seperti mereka. Nah, ini berikut juga tips bagi kita yang memang harta kita ada, cuman gak ada lebihan. Sebab kata Rasul begini, harta yang paling bagus untuk disedekahkan itu adalah harta dari lebihan nafkah kita kepada keluarga. Nah itu yang lebihan itu, kata Rasul, itu yang paling bagus untuk disedekahkan. Sedang kalau kita mepet, gak ada harta terkecuali untuk mencukupi kebutuhan anak istri kita, kemudian kita memaksakan untuk menyedekahkannya. Nah ini ulama menghukumi makruh. Bahkan kalau membahayakan,
sampai anak kita nggak makan, anak kita nggak bisa bayaran iuran sekolah dan lain sebagainya, haram hukumnya. Nah kemudian mereka para sahabat mengadu hal-hal tersebut. Kenapa? Keimanan para sahabat ini masih tebel Pak, nggak kayak kita. Kalau kita ngelihat orang bersedekah, kadang ya wajar, dia orang kaya, gue mah kagak punya, nggak ngapa-ngapa juga gue kagak bersedekah. Kadang kita begitu dalam hati. Tapi sahabat, mereka ngelihat sahabat-sahabat lain yang kaya bersedekah, tapi yang nggak punya harta ngiri, pengen juga melaksanakan hal kebaikan semacam sahabat yang lain. Maka mereka ngadu ke Rasul. Ya Rasul, mereka yang kaya bisa bersedekah, enak mereka punya banyak harta. Tapi kami yang miskin, kami juga pengen seperti mereka. Nah iri yang model begini diperbolehkan. Mereka bukan dengki, bukan hasud. Mereka juga pengen kaya, tapi kekayaan yang mereka inginkan bukan cuma untuk menumpuk harta, bukan untuk meninggikan derajat strata sosialnya di mata masyarakat supaya mereka dipandang orang-orang yang punya, bukan. Tapi mereka dengan harta yang mereka inginkan mereka miliki, mereka ingin mempergunakan harta-harta tersebut untuk menyedekahkannya di jalan Allah. Lantaran apa? Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah dalam penggalan surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikan oleh Allah satu model umat doang, kagak macem-macem. Nggak ada yang namanya suku Betawi, suku Batak, Minang dan lain sebagainya. Kalau Allah pengen, udah Allah jadiin satu suku doang. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka kata Allah, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Dengan apa? Dengan segala macam karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita batasi karunia yang Allah berikan itu cuman sebatas harta. Kalau hanya kita batasi karunia yang Allah berikan hanya sebatas harta, berarti kita telah mempersempit perspektif kita terkait dengan permasalahan karunia dan sodako. Ya kalau dalam hal itu kita persempit, maka wajar kalau kita bilang, oh sodako itu pakai harta, pakai lainnya nggak bisa. Itu adalah perspektif sempit. Tapi karunia yang Allah berikan itu amat sangat banyak. Jadi jangan lagi kita persempit terkait dengan permasalahan karunia yang telah Allah berikan. Nah kemudian kejadian-kejadian tersebut mengunggah para hati sahabat yang ngelihat kawan-kawannya bisa bersedekah dengan harta-hartanya. Nah mereka sahabat yang miskin datang kepada Rasul, ngadu sama Rasul, bagaimana ya Rasul supaya kita juga dapat bersedekah. Ya maka Rasul tahu betul apa yang mereka pengen, apa yang mereka inginkan. Maka dengan sikap bijak yang dimiliki Rasul, ya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan kegundahan mereka. Oh tenang aja, bahwasanya sodakoh itu bukan cuman menggunakan harta saja. Lantas bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasul kasih tahu tuh ke mereka, dan Rasul juga dari hadis ini memberi tahu kepada kita sekalian bahwasanya ada beberapa amalan yang ganjarannya mampu menyamai pahala orang yang berinfak, dan bahkan bisa melebihi daripada ganjaran orang yang berinfak menggunakan harta. Nih bagi mereka, bagi kita yang memang kita merasa tidak memiliki harta untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Dan kesemua amalan tersebut sesuai dengan usaha masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq
ayat 7 Allah katakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Coba disimak baik-baik. Kata Allah, hendaklah orang yang lapang rezekinya, mereka orang-orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang berlimpah, memberi nafkah menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya. Artinya nggak kudu semua hartanya diinfakkan, semampunya berapa. Ittaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kan begitu takarannya, ya. Nah, kemudian dan orang yang disempitkan rezekinya, nih kita bagi orang-orang yang hadir yang merasa rezekinya sempit, rezekinya nggak luas, rezekinya sedikit, hendaklah memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Digarisin, hendaklah ia memberi nafkah, hendaklah ia bersedekah melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kelak Allah akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Artinya begini Pak, Ibu, harta yang kita punya sekalipun yang tadi saya katakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita saja, bukan berarti menjadikan alasan kita untuk tidak bersedekah, untuk tidak berinfak. Kata Rasul, ada banyak cara, ada banyak jalan untuk bersedekah, untuk berinfak, walaupun bukan cuman dengan sekedar harta. Maka dalam penggalan hadis selanjutnya kata Rasul, innalakum bikulli tasbihatin sodakotan, sesungguhnya bagi kalian bikulli tasbihatin, bagi tiap-tiap tasbih yang kalian baca itu sodakotan, menjadi sodakoh. Wa kulli takbiratin sodakotan, dan tiap-tiap takbir yang kalian baca itu bernilai sodakoh. Wa kulli tahmidatin sodakotan, dan tiap-tiap tahmid, ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang kita ucapkan sodakotan, bernilai sodakoh. Wa kulli tahlilatin sodakotan, dan tiap-tiap kalimat tahlil la ilaha illallah yang kita baca itu bernilai sodakoh. Wa amrin bil ma'rufi sodakotan, dan memerintahkan kepada satu perkara yang ma'ruf, perkara yang benar, itu bernilai sodakoh. Wa nahyin an munkarin sodakotan, dan terkait dengan mencegah suatu kemunkaran itu pun bernilai sodakoh. Jadi sodakoh itu bukan terkait dengan permasalahan harta saja. Kalau dibandingkan antara orang kaya dengan orang yang miskin, saya berani jamin bahwa orang yang miskin itu sodakohnya lebih banyak. Antara orang kaya dengan orang miskin, saya berani jamin bahwa sodakohnya orang yang miskin itu lebih berani dan lebih banyak. Gak percaya Pak? Kita buktiin. Orang miskin itu terkadang menyedekahkan setengah dari harta yang ia miliki. Contoh, dia miskin, dia punya harta cuman 100.000. Dengan segala macam keimanan yang ia punya, dia berani tuh nginfakin, nyedekahin setengah dari hartanya untuk kepentingan-kepentingan agama. Dia nyumbang di masjid, dimasukin ke dalam kotak amal sebanyak 50.000. Lah kalau hartanya cuma 100.000, setengah dari hartanya berapa? 50. Cuman orang kaya, miliarder, dia punya duit 1M. Berani nggak dia nginfakin hartanya sebanyak 500 juta? Paling banter yang ditaruh 100.000 dalam kotak amal, itu kan sekian persen doang. Maka saya katakan lebih berani orang miskin dalam bersedekah ketimbang orang-orang yang kaya. Karena si miskin terkadang ya menginfakkan
benar-benar separuh hartanya di jalan Allah. Sedangkan yang kaya, belum pernah saya dengar. Ya, dia nginfakin di masjid, dia punya harta 3M, dia nginfakin 1,5 M. Itu jarang banget kedengeran, Pak. Hampir enggak kedengeran, apalagi di kampung kita. Maka orang miskin terkadang lebih berani untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah ketimbang orang-orang yang kaya. Nah, lantas kata Rasul, kalau memang engkau para sahabat yang miskin enggak mampu untuk bersedekah melalui harta kalian, maka jangan sungkan, jangan sedih, jangan murung. Ada banyak cara lain untuk bersedekah. Contohnya tuh di hadis tadi Rasul telah sebut kalimat-kalimat yang dikatakan tadi. Subhanallah, kalau kita ucapkan itu termasuk sedekah. Alhamdulillah, manakala kita ucapkan maka itu pun termasuk sedekah. La ilaha illallah, manakala kita ucapkan itu bernilai sedekah. Nah, kemudian Allahu Akbar, manakala kita ucapkan itu pun termasuk sedekah. Nah, kalimat-kalimat yang 4 ini ya syariat namakan al-baqiyatus sholihat. Nah, di antara zikir-zikir yang bernilai sedekah, yang ganjarannya itu mampu menandingi sedekahnya orang-orang yang bersedekah melalui hartanya, maka dengan mengucapkan 4 kalimat ini itu sudah mampu menandingi ganjaran pahala orang-orang yang bersedekah. Nah, al-baqiyatus sholihat itu apa sih? Dalam surah Al-Kahfi ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh atau yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, terkait dengan kalimat al-baqiyatus sholihat dalam ayat tersebut, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam karya beliau kitab Tafsir Jalalain, beliau menafsirkan bahwasanya al-baqiyatus sholihat itu hiya subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa zada ba'duhum wala haula wala quwata illa billah. Yang namanya al-baqiyatus sholihat itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebagian ulama menambahkan setelah lafaz Allahu Akbar ditutup ditambahin dengan wala haula wala quwata illa billah. Nah, kalimat tersebut khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban, ganjarannya, wa khairu amala, dan lebih baik pengharapannya. Artinya tuh kalimat yang tersebut yang kita ucapkan itu bakal kekal di sisi Allah. Mungkin kalimat-kalimat yang lain yang kita ucapkan bisa angus dengan sebab niat kita yang salah. Tapi kalimat-kalimat tersebut yang ganjarannya mampu menandingi ganjaran orang yang bersedekah akan kekal di sisi Allah. Sehingga ketika nanti kita wafat, mungkin amalan-amalan yang lain yang telah kita lakukan selagi kita masih hidup bisa angus lantaran sifat hati kita yang kurang bagus terkait dengan masalah riya, takabur, sombong dan lain sebagainya. Namun al-baqiyatus sholihat itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik yang kaya ataupun yang kagak mampu, maka jangan sampai meninggalkan zikir-zikir tersebut. Cuman kudu diingat, kalau orang yang punya harta itu lebih afdol, lebih utama menyedekahkan hartanya dibandingkan zikir. Saya ulang, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu lebih utama untuk menyedekahkan hartanya ketimbang zikir. Yang bagus lagi, dia beramal atau bersedekah juga, membaca zikir juga.
Sebab apa lebih utama sedekah bagi orang yang kaya? Karena yang namanya sedekah itu manfaatnya bukan cuman buat diri sendiri, tapi buat orang lain yang ia sedekahkan manfaatnya akan terasa. Sementara zikir nih yang paling bagus buat orang-orang yang kagak memiliki harta untuk disedekahkan, maka perbanyak bacaan zikir. Perbanyak bacaan al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa? Sebab zikir-zikir tersebut bernilai sedekah, dan dikatakan bahwa zikir tersebut ganjarannya itu mampu menandingi ganjaran orang yang bersedekah. Nah, kemudian dalam hadis riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahi wallahu akbar. Faman qala subhanallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat subhanallah, maka katabalahu isruna hasanatan, Allah akan mencatat bagi orang tersebut sebanyak 20 kebaikan. Wa khuttat anhu isruna sayiatan, dan dihapus, diangkat dari orang tersebut sebanyak 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar famithlu dzalik, dan siapa orang yang mengucapkan Allahu akbar maka ganjarannya sama seperti itu. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, dan siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka sama ganjarannya seperti itu. 20 kebaikan ditambah, 20 kesalahan diangkat. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu thalathuna hasanatan wa khutta anhu thalathuna. Maka siapa orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis 30 kebaikan untuknya dan digugurkan 30 dosa darinya. Nah, kemudian keutamaan zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis tersebut diantaranya adalah menjabat ganjaran yang amat sangat besar. Ganjarannya apa? Menyamai bahkan mengungguli pahala sodakoh, terutama jika dilaksanakan selepas sholat wajib. Nih, rapih sholat maghrib, rapih sholat isya, rapih sholat 5 waktu. Jangan langsung Allahumma lantas jalan, jangan langsung bangun, jangan langsung keluar dari masjid. Ini bukan saya yang nyampein, saya cuma nyampein doang. Ini hadis dari Nabi, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, ala uhadithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum min sabaqikum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadum ba'dakum. Kata Rasul, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mampu mengejar orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang yang setelah kalian nanti tidak mampu untuk menjangkau kalian. Wa kuntum khairaman antum baina zuhuronaihi, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Illa man amila mithlahu, terkecuali orang yang mengamalkan satu perbuatan yang sama sepertimu. Apa itu yang diajarin sama Nabi? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatina. Kalian bertasbih, mengucapkan subhanallah, kemudian kalian mengucapkan alhamdulillah, dan kalian mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kapan? Khalfa kulli salatin, tiap-tiap kali selepas sholat. Berapa banyak? Salatan wa salatina, sebanyak 33 kali. Itu yang kita baca. Insya Allah sih mudah-mudahan didawamin. Bagi imam-imam rawatib, rapi salam, tolong jangan langsung jalan. Biar sama-sama kita laksanakan zikir bersama. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini hadis riwayat Imam Bukhari.
yang kesohehannya itu nggak diragukan lagi. Jadi ini amalan yang sebenarnya enteng kita lakuin, cuman terkadang susah. Karena apa? Nafsu. Ya, kadang kan rapi sholat kita pengennya buru-buru ngelaksanain hal-hal yang lain. Padahal selepas sholat kita punya satu keunggulan, satu keutamaan yang manakala kita baca saat hari itu setelah selesai sholat, ini ganjarannya amat sangat besar, bahkan mampu menandingi ganjaran orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah. Orang yang bersedekah berinfak di jalan Allah itu kan ganjarannya gede banget. Nah, zikir-zikir ini mampu menandingi, maka tolong jangan ditinggal. Nah, kemudian di antara berinfak atau bersedekah bukan cuman infak terhadap atau berinfak dengan harta kepada orang-orang lain. Ya, selain berzikir, diajarin juga kita yang namanya infak itu nggak kudu jauh-jauh, nggak harus sama orang luar, nggak harus sama satu lembaga. Lantas yang lebih utama kepada siapa infak tersebut kita berikan? Infak ataupun sedekah tidak harus kepada orang luar yang bukan keluarga ataupun lembaga tertentu. Namun perkara infak dan sodakoh lebih diutamakan kepada keluarga atau kerabat dekat. Ah, masa sih? Nih buktinya mengenai hal ini. Imam Nawawi itu salah seorang ulama besar yang menjadi rujukan madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya, beliau menyusun satu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, di dalam kitab tersebut beliau katakan, ajma'atil ummatu ala anna shadaqata alal aqaribi afdalu. Ulama sepakat. Kalau dikata sepakat berarti kan semuanya sama. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, bahwasanya sedekah kepada kerabat dekat itu lebih utama minal ajanibi daripada orang-orang lain. Wal ahaditsu fil mas'alati kathiratun masyhuratun. Dan hadis-hadis yang menjelaskan bersedekah kepada keluarga itu lebih utama itu banyak dan sangat masyhur. Di sini saya kutipkan satu hadis mengenai sedekah terhadap keluarga. Ini saya nggak baca lagi Arabnya dah, panjang hadisnya. Ya, satu waktu Nabi keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah selesai sholat, Nabi memberikan mau'izoh, memberikan petuah kepada para masyarakat sekitar. Apa petuah yang Nabi sampaikan kepada mereka? Kata Nabi, ayyuhan nas tasaddaqu. Wahai manusia, wahai orang-orang, bersedekahlah kalian. Nah, saat Nabi lagi berkhutbah seperti itu, ada beberapa wanita lewat, beberapa perempuan lewat. Nah, kemudian ngelihat Rasul ngelihat para perempuan yang lewat, Rasul berkata, wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sebab saya melihat mayoritas dari kalian adalah penghuni neraka. Jadi banyak nanti kita lihat di akhirat itu mayoritas yang menghuni neraka adalah perempuan. Perempuan, Bu. Bapak jangan girang dulu. Kan nggak menutup kemungkinan laki juga menjadi penghuni neraka. Ya, tapi kata Nabi lebih banyak perempuan. Lantaran apa kok lebih banyak perempuan? Dan korelasinya apa? Kok tiba Nabi hubungkan masalah sedekah dengan penghuni neraka? Maka ada yang bertanya, kenapa harus dengan bersedekah ya Rasul? Rasul jawab, karena kalian sering melaknat dan kufur terhadap suami. Tuh, itu dari zamannya Rasul. Kalau sampai zaman sekarang masih ada bini-bini kita yang ngelawan sama suami, ya emang dari dulu modelnya perempuan begitu. Cuman kita sebagai suami kudu mendidiknya dengan lunak.
Ya karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Nggak bisa tulang rusuk itu kita paksakan untuk lurus, karena emang sifat asalnya bengkok. Ya, jadi kalau ada perempuan, istri-istri, bapak di rumah yang memang wataknya keras, dibilanginnya susah, kita lempengin ogah, nah itu boleh jadi dia itu bukan tercipta dari tulang rusuk, tapi dari tulang dengkul, keras modelannya. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat seseorang yang akal dan agamanya kurang, cuma bisa sampai menghilangkan kecerdasan laki-laki cerdas, kecuali hanya di antara kalian. Jadi laki-laki secerdas apapun, emang dari zaman Rasul dikatakan tuh, secerdas apapun laki-laki bakal kalah sama seorang perempuan. Nah, rapi khutbah seperti itu, Rasul buru-buru pulang. Begitu Rasul sampai rumah, ada seorang wanita yang datang ke rumah Rasul, ngetok pintu, beri salam, izin mau masuk. Siapa? Zainab ya Rasul. Zainab yang mana? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Oh Zainab, masuk. Ada apa? Izin bertanya ya Rasul, tadi aku mendengar engkau menyampaikan mauizah bahwasanya kami diperintahkan untuk bersedekah, dan saya pengen bersedekah melalui perhiasan-perhiasan yang saya punya. Nah kemudian Ibnu Mas'ud suami saya berkata bahwasanya engkau lebih berhak menyedekahkan hartamu kepada aku dan anak-anakmu. Apa benar begitu wahai Rasul? Kata Zainab. Nah kemudian Rasul katakan, memang benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Suami dan anakmu itu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini bukti dari hadis bahwasanya orang yang lebih berhak menerima sedekah itu adalah keluarga, sebelum kita menyedekahkannya kepada orang-orang lain. Dan ulama membahas terkait masalah sedekah, panjang lagi bahasannya. Nah kemudian di akhir hadis Rasul juga katakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kami mendatangi istri-istri kami membawa syahwat itu juga bernilai sedekah? Apa ada ganjarannya? Kata Nabi, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Coba dah, kata Nabi, kalau engkau mendatangi perempuan lain yang bukan mahrammu, bukan istrimu, dengan membawa syahwatmu, apa enggak berdosa yang model begitu? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka oleh karena itu, kalau engkau menempatkan syahwatmu pada tempat yang halal, itu menjadi ganjaran. Jadi persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri, ganjaran nilainya itu ibadah. Sedekah buat si istri, istri juga sedekah kepada suami. Ya. Jadi kalau yang udah nikah mau sedekah gampang aja. Ya. Yang penting niatnya beres, yang penting niatnya benar. Jangan cuma semata-mata untuk menyalurkan hasrat biologis, namun juga diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dari hubungan tersebut terjalin keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah mungkin inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan